Halo, selamat datang kembali di podcast Teman Kata. Di episode sebelumnya kita udah ngebahas tuntas apa itu narsisme. Kita udah bedah tuh topeng-topeng mereka, ciri-cirinya, dan kenapa mereka bisa begitu. Ya begitu. Nah, setelah episode itu rilis, muncul pertanyaan terbesar, yaitu oke, saya ngerti. Terus, gimana cara ngadepinnya? Gimana caranya berurusan sama mereka tiap hari tanpa ikutan gila? Ini adalah PR kita bersama. Karena jujur, berhadapan sama orang narsistik itu nyebelin. Itu kata yang paling sopan. Mereka itu energi vampire, penyedot energi sejati. Kita dibikin serba salah. Kalau kita lawan, kita dibilang terlalu sensitif atau agresif. Kalau kita diam, kita diinjak. Kita dibuat meragukan kewarasan kita sendiri, alias di gaslighting. Sebagai teman, saya harus kasih tahu game plan yang sering kita lakukan dan itu salah total. Yang pertama, mencoba menyadarkan mereka. Kita ajak ngobrol baik-baik, kita kasih fakta, kita coba reasoning. Ini nggak akan berhasil. Anda tidak bisa berdebat pakai logika dengan orang yang dunianya sendiri adalah satu-satunya logika yang ada. Yang kedua, mencoba menang. Kita ikutan main drama, kita balas dendam, kita sindir balik. Hasilnya, Anda capek sendiri dan mereka suka. Mereka dapat perhatian, mereka dapat drama. Anda masuk ke dalam arena mereka. Dan yang ketiga, mengambil hati mereka atau baper. Kita menganggap semua hinaan mereka itu serius. Kita jadi sedih, kita down. Ini juga yang mereka mau. Jadi, kalau semua itu salah, apa yang benar? Jawabannya satu. Dan ini harus Anda pegang erat-erat, yaitu Anda tidak bisa mengubah mereka. Ingat, Anda tidak bisa merubah mereka. Anda tidak akan pernah bisa mengubah seorang narsisis sejati. Satu-satunya hal yang bisa Anda ubah adalah cara Anda bereaksi terhadap mereka. Tujuannya bukan mengalahkan mereka, tujuannya adalah menyelamatkan kewarasan dan energi Anda. Oke, game plan kita mulai. Saya sebut ini strategi pertahanan diri psikologis. Ada dua pilar utama, yaitu strategi mental yang ada di dalam kepala kita dan strategi aksi, ini yang ada di dunia nyata. Pilar pertama yaitu strategi mental. Kita lepaskan kaitan emosi. Ini adalah fondasinya. Anda harus berhenti makan umpan mereka. Jadilah penonton, bukan pemain. Orang narsistik itu butuh reaksi. Marah Anda, sedih Anda, frustasi Anda, itu makanan buat mereka. Mulai sekarang ganti peran Anda. Anggap Anda sedang nonton film atau nonton sinetron. Saat mereka mulai beraksi, main jadi korban, melebih-lebihkan pencapaian, atau merendahkan Anda, jangan bereaksi secara emosional. Dalam hati Anda, katakan, oh, lihat, dia lagi mainin kartu korban. Aktingnya bagus juga. Atau, ini adegan gaslightingnya keluar. Saat Anda jadi penonton, Anda menciptakan jarak emosional. Anda tidak lagi terseret ke dalam naskah mereka. Kedua, pahami bahwa ini bukan tentang Anda. Ini bukan tentang Anda. Saat mereka menghina Anda, itu bukan karena Anda benar-benar bodoh. Itu karena mereka perlu merasa pintar. Saat mereka meremehkan Anda, itu bukan karena Anda rendah. Itu karena mereka punya kebutuhan patologis untuk merasa lebih tinggi. Semua perilaku mereka adalah cerminan dari kerapuhan internal mereka sendiri. Kalau Anda ingat ini, hinaan mereka jadi gak mempan. Rasanya kayak dilempar bola kapas. Mental. Pilar kedua, yaitu strategi aksi. Ini adalah cara berperilaku di depan mereka. Oke, setelah mental kita siap, sekarang aksinya. Ini yang kelihatan di luar.
Pertama, metode batu abu-abu atau Grey Rock Method. Ini adalah teknik paling terkenal dan paling efektif. Jadilah sebosan mungkin. Orang narsistik benci kebosanan. Mereka butuh drama, jadi jangan kasih itu. Saat mereka mencoba memancing Anda, jangan berdebat. Jawab seperlunya, singkat, padat, datar. Oh gitu. Oke. Saya akan cek nanti. Tidak ada emosi, tidak ada cerita pribadi, tidak ada bahan bakar untuk api mereka. Kalau Anda ngebosenin, Anda nggak asik lagi buat jadi mainan, mereka akan cari korban lain. Kedua, pasang pagar atau batasan. Pasang pagar atau batasan yang jelas dan tegas. Di episode lalu kita bahas soal batasan eksternal. Melawan narsisis adalah ujian terbesarnya. Batasan Anda harus super jelas dan tanpa kompromi. Bukan, tolong dong, jangan ngomong gitu. Tapi, saya tidak akan melanjutkan obrolan ini jika Anda masih meninggikan suara. Lalu jika mereka masih berteriak, Anda pergi, tinggalkan ruangan. Atau bisa juga kita bukan bilang gini, maaf ya, kayaknya aku sibuk. Nah, tapi kita bisa bilang, saya tidak bisa mengerjakan itu. Titik. Nggak perlu minta maaf berlebihan atau menjelaskan panjang lebar. Mereka akan menguji batasan ini. Mereka akan marah. Tugas Anda adalah tetap konsisten. Ketiga, nah ini bonus nih buat kamu yang sedang kerja di kantor. Yaitu dokumentasi adalah segalanya. Jika narsisis ini adalah rekan kerja atau atasan Anda, jangan pernah main perang verbal. Anda akan kalah. Selalu gunakan paper trail. Kedua, habis rapat atau diskusi penting, kirim email rangkuman. Hanya untuk konfirmasi poin-poin yang tadi kita diskusikan. Atau CC orang lain yang relevan jika perlu. Ini bukan soal ngadu. Ini soal melindungi diri Anda dari manipulasi. Saya nggak pernah ngomong gitu. Nah, pasti kalian pernah dong ketemu yang kayak gini. Saya tahu ini semua kedengarannya melelahkan. Dan ya memang iya. Berhadapan dengan narsisis adalah maraton, bukan lari sprint. Akan ada hari di mana Anda kepleset dan makan umpan lagi. Nggak apa-apa. Maafkan diri Anda. Besok coba lagi. Ingat, prioritas utama Anda adalah kesehatan mental Anda. Anda berhak mendapatkan kedamaian. Dan jika satu-satunya cara adalah dengan membatasi atau bahkan memutus interaksi dengan mereka, ini kalau memungkinkan ya, maka lakukanlah. Ini podcast Teman Kata. Pertanyaannya bukan kenapa dia begitu. Pertanyaannya adalah apa yang akan saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri hari ini.